Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang kandungan surat Al-Hasyr ayat 18 tentang perintah introspeksi diri. Akhir tahun seringkali dijadikan momen refleksi diri oleh sebagian orang untuk mengenang dan mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Pada momen tersebut, istilah muhasabah atau introspeksi diri sering menjadi tren di media sosial. Muhasabah sendiri merupakan proses introspeksi dan refleksi diri secara mendalam terhadap setiap perilaku yang telah dilakukan. Umat Islam dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman agar selalu memperbaiki diri setiap harinya. Itu mengapa umat Islam diperintahkan untuk selalu introspeksi diri dan menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang membahas hal tersebut adalah surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menganjurkan umat manusia untuk senantiasa memperhatikan setiap langkah dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Sebab semua perbuatan tersebut kelak akan dihisab di akhirat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi setiap orang beriman untuk selalu memperhatikan langkah-langkah mereka di dunia dengan mempertimbangkan dampaknya di akhirat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menunaikan seluruh kewajiban yang diperintah oleh syariat dan menjauhi segala larangannya. Beliau menjelaskan dalam Marah Labid jilid 2 yang artinya, hendaknya setiap orang memperhatikan baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan untuk kebaikan esok hari, yakni sesuatu yang ingin diperoleh untuk hari kiamat. Maka lakukanlah yang terbaik. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala kewajiban dan meninggalkan segala maksiat. Dalam hal ini, ayat di atas memberikan pesan kepada kita semuanya untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah di dunia dan menjadikan muhasabah bagian dari kebiasaan dan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja dengan giat dan semangat dan mengharap ridho Allah. Langkah kedua ini dapat dilakukan setelah membiasakan diri melakukan introspeksi, yaitu dengan bekerja giat, penuh semangat sambil senantiasa mengharap ridho Allah. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Namun pekerjaan yang dilakukan dengan niat untuk mengharap ridho Allah akan bernilai ibadah di sisinya. Itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk senantiasa bekerja dengan giat. Makna bekerja dalam konteks ini adalah melakukan segala sesuatu dengan niat karena Allah, melaksanakan ketaatan, dan menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diridhoinya. Ini sesuai dalam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'ani Azim jilid 4 meriwayatkan dari Mujahid bahwa ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyimpang dari perintah-perintahnya. Disebutkan bahwa semua amal perbuatan manusia akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, bersikap optimis dalam menjalani kehidupan, serta selalu berhati-hati dalam menjalankan perintahnya. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan menjadi bermakna dan bernilai ibadah. Langkah berikutnya yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Langkah tersebut tidak kalah pentingnya dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik, adalah dengan tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT ketika menghadapi kegagalan. Sikap ini merupakan bagian yang sangat penting dari dua langkah sebelumnya, sebab kedua langkah tersebut tidak akan berhasil jika seseorang menyerah dan kehilangan harapan saat mengalami kegagalan. Ini sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hambaku, hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berbasari agar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan selalu mengharap ampunan serta kasih sayangnya. Syekh Muhammad Ali Sabuni dalam Safwatut Tafsir jilid 3 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan kepada orang-orang yang merasa berdosa agar segera bertobat dan kembali kepada Allah, sebab Allah mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertobat, meskipun dosanya sangat banyak. Meskipun ayat ini turun untuk para pendosa melalui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, ada pelajaran berharga yang dapat diambil oleh setiap orang. Rahmat Allah tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertobat, tetapi juga bagi siapa saja yang berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi proses kehidupan. Ayat ini mengajarkan pentingnya berjuang meskipun telah mengalami kegagalan berulang kali, karena rahmat Allah mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Nah, selain itu, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan melalui proses introspeksi diri atau muhasabah? Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami kekurangan dan kelebihan diri. Yang ketiga, berusaha memperbaiki kesalahan. Itu materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.